Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Oke, kita langsung aja ya. Eh, Materi kemarin kita sudah sampai materi tentang Getter ya di Google Classroom itu di bagian ini ya kemarin tugas 9 ya. Materi tugas 9. Mari kita langsung coba bagaimana menjalankan bahasa pemrograman menggunakan konsep PBO. Ada tiga bahasa pemrograman kemarin ada PHP, Java dan apa Python ya. Ternyata saya lihat banyak kan pakai Java dan Python. Ada sih beberapa orang yang tiga-tiganya sekaligus bisa menggunakan ya. Ternyata emang pas di kelas itu hanya Python sama Java yang sedang digunakan di kelas ya di masing-masing prodi. Oke, pertemuan berikutnya kita harusnya belajar tentang inheritance, overriding, overloading, enkapsulasi, abstraksi, dan polymorphism. Nah, bagian ini sebenarnya penguasaan dari bagian sebelumnya ya, dari setter ke bawah ya, setter getter ke bawah. Jadi kalau ini sudah mengerti, ke bagian berikutnya itu akan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, nanti paling akhir itu polymorphism itu hampir semua abstraksi kelas, enkapsulasi, itu inheritance itu nanti akan diramu dalam polymorphism. Jadi polymorphism ini bagian akhir ya. Jadi begitu bagian-bagian sebelumnya tentang PBO kita sudah menguasai, baru kita bisa masuk ke bagian ini gitu ya. Ini istilahnya abstrak kelasnya atau kelas yang dibuat itu sudah mencakup hampir semua bagian. Nah, sebelum masuk ke bagian ini, minggu depan kita akan bahas ini ya. Em, saya lihat kemarin saya ini di kelas pagi ya, tadi saya coba survei, ternyata banyak dari teman-teman di kelas itu belum eh, belajar tentang bahasa pemrogramannya sampai mendalam. Jadi agak bingung begitu implementasi di kelas. Walaupun bisa menjalankan abstrak kelas yang PBO kelas yang saya buat kemarin, ternyata secara dasar belum bisa. Saya nggak bisa lepas. Mungkin di kelas malam saya belum rata-rata sih rata-rata sudah bekerja ya sudah paham ya. Tapi untuk menyamakan dengan skotnya ada teman yang sama sekali nol belum bisa. Hari ini bagi yang sama sekali belum mengerti ya, itu bisa lakukan latihan praktek ini ya di sesi 15, yang 15. Lakukan ini, oke, tugas sudah dikumpulin tadi sudah beberapa tugas sudah saya cek ya. Di latihan 15 ini sengaja saya buatkan, saya baru bisa bikin dua modul dengan Java dan Python ya, untuk menggambarkan pola dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan kita di Getter ya. Ini bertahap, jadi bagi yang masih belum mengerti tentang pembuatan kelas, bisa dibuka file ini ya. Nah, ini saya buat sederhana mungkin untuk memahami bagaimana kelas dan objek dalam bahasa pemrograman Java. Ini yang Java, ya. Sambil dibuka ya. Kemarin kan kita gambar-gambar gini ya, gambar kelas mobil gitu ya. Nama kelas, ini nama kelas, objek gitu ya. Nah, dalam penulisan di Java itu, nama kelas itu seperti ini, kelas, lalu nama kelas. Misalnya nanti kalau kelasnya namanya mobil, berarti kelas mobil gitu ya. Lalu ada atribut dan metodenya di dalamnya nantinya. Nah, waktu dari kelas ini nanti kan kita bikin objek nih. Objeknya misalnya dari kelas satu objek ini kita mau jadi 9 objek. Maka ada perintah seperti ini nih. Nama kelas objek satu, new nama kelasnya dalam kurung buka kurung tutup ya. Ini di Java. Jadi objeknya ini nama kelas tadi kita bikin jadi satu objek gitu ya. Objek satu, dua, tiga, empat ini seperti ini gambar. Jadi saya ilustrasikan, mohon bagi yang belum paham tentang penggunaan skrip dalam bahasa pemrograman diperhatikan sekali ya. Jadi kita waktu kata-kata kelas itu berarti kita ada satu fungsi kelas ini ya. Objek kelas ini yang kita buat ini adalah kelas, nama kelas, kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya ada atribut dan metode yang kita gunakan nanti. Di sini.
Lalu nanti bagaimana membuat instansi kelasnya. Jadi dari kelas ini jadikan objek. Nah, perintahnya ini gitu. Jadi kalau ada 9 ya 9 kita buat satu perintah seperti ini. Ada 9 objek yang kita buat. Ini bisa dibesarkan nggak ya? Oh, bisa di zoom ya. Coba sebentar. Terus. Nah, kita nih. Nah, bentuknya kayak gitu. Jadi ilustrasi gambar dengan tulisan dalam script bahasa programnya ya. Ini untuk Java. Seperti ini. Nanti kalau di Python, nanti ke Python. Nah, ini untiknya seperti ini. Kelas, nama kelas, titik dua, lalu objek satu, nama kelas, kurung buka, kurung tutup. Cara penulisannya begini. Jadi ini gambarnya kelasnya, ini cara instansi kelasnya kayak gini, kelas, nama kelas gitu ya. Nanti dalamnya apa isinya ada metode, ada atribut ya di dalamnya. Lalu di objeknya di sini ada objek satu, nama kelasnya apa tadi ya, kepanggil. Ini cara penulisannya kayak gini. Mungkin udah mulai apa kelihatan ya logika dari gambar ke script programnya. Nah ini Java kita turunkan lagi misalnya. Nah kemarin waktu di kelas itu ada namanya properti dan metode. Properti dan metode ya. Ada properti ada warna, cat, jenis mobil, tipe transisi gitu ya. Lalu ada metodenya tambah kecepatan, kurangi kecepatan, hidupkan lampu, buka jendela gitu kan. Nah bagaimana cara penulisannya dalam bahasa script programnya? Nah seperti ini. Ada kelas Java, kelas mobil ya. Ini kan namanya kelas mobil ya. Jadi kan nama kelas ya. Kelas nama kelas kan kayak gini ya. Kelas nama kelas. Karena kelasnya adalah kelas mobil, maka di sini kelas mobil dalam kurung buka gitu ya. Nanti kurung tutup. Di dalamnya ada properti ini. Nah, properti ini kan ada warna cat. Nah, di sini nih. Tipenya string, warnanya warna cat. Lalu ada string, namanya jenis mobil. Ini saya coba eh, gambarkan tulisan yang ada di gambar diterjemahkan ke dalam script programnya nih seperti ini ya. Jadi perhatikan polanya. Properti ternyata dibikin seperti ini dalam bentuk variabel-variabel yang kita mau gunakan. Lalu metode, nah metodenya ada tambah kecepatan, gitu ya. Nah ini sebelum metode sebenarnya ada bagian lagi ya di dalam kelas mobil itu buat namanya konstruktor. Ini konstruktornya ya. Kita siapin supaya kelas mobil ini bisa dipanggil dari luar. Nanti bisa dipanggil dari apa script lain ya supaya kelas ini bisa diinstansi nantinya. Berarti kita siapin ini. Ini sih dasar ya pasti harus disiapin. Lalu tadi ada tambah kecepatan. Nah ini dia tambah kecepatan. Jadi ada function di sini metode ya. Lalu dia apa di dalam tambah kecepatan? Kalau saya kasih print mobil menambah laju kecepatan gitu ya. Lalu ada kurangi kecepatan. Di sini print mobil mengurangi laju kecepatan. Nah, pada prinsipnya nanti bisa di sini ada rumus, ada formula gitu di dalamnya. Lalu hidupkan lampu. Nah, ini print lampu on gitu ya. Ini public buka jendela, print jendelanya terbuka gitu ya. Ini dari metode ini saya terjemahkan ke dalam bahasa script program di Java-nya tadi. Ada 4 metode ya di sini. Satu, dua, tiga, empat gitu ya. Nah, ini coba diterjemahkan dalam Java itu bentuknya seperti ini. Kalau yang properti ini tadi ya properti sampai warna cat sampai tipe bohlam. Nah, ini dia. Mudah ya, sampai sini mudah ya lihatnya polanya. Oh, ternyata kelas yang kita karang itu, yang kita rancang, ternyata diterjemahkan dalam bahasa program ya kayak begini. Gitu. Terus eh, di sini ada instan objeknya tadi. Kalau ini kelas mobil, ada mobil Udin, ada mobil Budi. Jadi dari kelas kita mau turunin jadi objek baru, namanya mobil Udin dan mobil Budi. Ini seperti ini ya tadi ya. Ini kan kelasnya didapat nih, kelas. Lalu kita turunin jadi objek nih ya kan. Kita turunin jadi objek. Nah, itu kita kita turunkan di sini ada mobil Udin dan mobil Budi. Caranya gimana? Cukup seperti ini. Dari kita
public kelas mainnya, ini yang pertama kali dipanggil, dia bikin objek mobil nih, mobil Udin. Ini kan mobil, nama kelasnya tadi, mobil Udin nama objeknya, new mobil nama objek, lalu isinya apa? Isi variabelnya dia warna, terus tipe kendaraannya, jenisnya, matic atau enggak, jumlah lampu, jenis lampu gitu ya. Nah ini variabel ini tergantung dari instan konstruktor yang dibuat ini ya. Ada warna pertama, lalu jenis mobilnya, lalu tipe transmisinya, lalu banyak bannya, lalu tipe bohlamnya. Jadi sama ya. Jadi diisi sama. Nah ini instannya nih. Jadi dari mobil kelas mobil ini nanti ada dua objek yang muncul, mobil Udin dan mobil Budi. Sama seperti sini. Ada mobil Udin dan mobil Budi. Jadi satu satu kelas mobil ini kita instansi, kita cloning gitu ya. Ini jadi mobil Udin dan mobil Budi. Nah ini cara cloningnya ini. Nah ini namanya instansi kelasnya. Gitu. Jadi bikin objek baru. Nah kelasnya udah disiapin ini. Gitu. Jadi ada dua jenis objek baru yang kita bentuk dari kelas mobil. Jadi ini sama-sama mobil, tapi yang satu jadi mobil Udin, yang satu jadi mobil Budi. Jadi ini gambarnya dan ini penerapannya seperti ini. Jadi nanti tolong sambil belajar bahasa pemrograman yang ada di eh, kelas, sambil coba perhatikan ini polanya ya. Oke, ini yang lain sama ya. Isi kelasnya sama dengan kelas yang atas tadi ya. Jadi kelasnya sudah dibentuk, tinggal ditambahkan perintah ini untuk buat instan kelasnya gitu ya. Nah, berikutnya konstruktor dan destruktor. Jadi kan ini mobil, gitu kan, kelas mobil, destruktor sama konstruktor. Ini kan kalau konstruktor pertama kali dia di objek itu dibentuk di instan, dia akan munculkan pesan oke mesin hidup gitu ya pertama kali. Jadi di konstruktor itu mengisi data-data tentang tadi warna mobil, jenis jenis mobilnya gitu ya. Lalu begitu setelah selesai objek ini digunakan, lalu di destruktor dihancurkan. Makanya dibilang oke mesin mati gitu ya. Ini logikanya begitu. Jadi di awal pertama kali dia dipanggil ini, akhir kali dia di apa dimusnahkan, dihapus dari memori, dia ngerjakan ini gitu. Ini contohnya ya, konstruktornya berarti selain dia ngeprint oke mesin hidup, dia juga mengkonstruk variabel propertinya di sini. Nah, ini kan kalau kayak gini kan akan bingung. Sebenarnya dalam bahasa apa bahasa pemrogramannya gimana? Di sini waktu kita kelas mobil ini ada, kita mau bikin instan mobil namanya mobil Udin. Jenis warnanya putih, sport gitu ya. Ini variabel yang mau diminta. Nah, ini cara begini seperti ini. Ya. Jadi mobil Udin, new mobil putih, sport, matic 4 LED lampunya gitu ya. Lalu dia ada nambah kecepatan, mobil tambah kecepatan, ada mobil kurangi kecepatan, ada hidupkan lampu, ada buka jendela gitu ya. Kemudian ada proses untuk menghapus atau menghapus objek otomatis oleh Java. Jadi kalau di Java perintah destruktor ini dia otomatis dihapus oleh Java. Jadi dia nggak perlu diinisial dengan kayak bahasa pemrograman lain ya. Lain halnya dengan Python tadi. Kalau Python dia bisa menggunakan perintah untuk menghapus atau destruktor dari memori yang ada di eh, Python-nya. Kalau di Java otomatis. Nah, ini kelas objeknya sama tadi ya, kelas mobil. Di sini ada perintahnya sama. Ini gambaran dari eh, gambar ini diterjemahkan ke dalam bentuk script programnya. Gitu ya. Oke, berikutnya setter dan getter. Nah, ini kemarin kan kita udah coba yang sampai tahap setter dan getter ya di latihan itu. Nah, di sini ada tipe properti yang diprotek, lalu ada perintah setter dan getter untuk merubah data dari propertinya. Di sini ada set warna cat, ada get warna cat, ada set bohlam. Nah, ini di sini gimana caranya? Di public main sama membuat objek mobil gitu ya, mobil Udin sama tadi objeknya sudah ada. Lalu
mengubah warna mobil. Jadi ada perintah untuk merubah warna catnya jadi merah. Ini kan tadinya putih ya. Kita jadi warna merah. Perintahnya nih mobil Udin set warna merah gitu ya. Lalu cetak warna mobilnya. Ini print warna mobil, mobil Udin get warna cat. Ini kan get warna cat gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngakses properti eh, warna cat, tapi kita pakai metode untuk ngisi warna dan mengambil warnanya gitu ya. Juga tipe bohlam di sini ada set bohlam untuk set tipe bohlam dan jumlah bannya. Lalu get bohlam di sini ada perintah untuk get get tipe bohlam dan bannya. Nah, di dalam kelas mobilnya di sini kita udah siapin perintah metode untuk get warna catnya. Nah, return warna catnya. Ada set warna catnya. Nah, ini variabel warna catnya kita isi. Lalu ada get tipe bohlam. Nah, ada return bohlam dan ban ya. Ada dua tipe yang dibalikin ya. Ada tipe bohlamnya dan banyak ban. Lalu ada set tipe bohlamnya. Ini untuk perintah untuk ngeset isi tipe bohlam. Jadi ada dua variabel yang diisi. Oke. Nah, kalau ini kalian bingung, masih nggak paham, coba dijalanin ya satu-satu ya. Kalau yang ada outputnya ini berarti yang ada perintah print-print ini ya. Ada print, berarti nanti ada keluaran nih. Tapi kalau yang script-scriptnya nggak ada print, dia nggak ada keluaran, nggak ada outputnya. Sesuai dengan gambar ya di sini. Nah, ya. Bagaimana memunculkan datanya sesuai dengan gambar yang ada. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, lanjut. Oke, ini Java-nya, lalu ini Python-nya sama juga sebenarnya. Cuman cara penulisannya agak beda. Nah, ini sama kelas mobil, cara di Python. Sini kan ada kelas sama ya. Ada properti warna cat, jenis mobil. Di sini namanya self kalau dia bilang. Self warna cat, self jenis mobil, self tipe transmisi, self banyak ban, self tipe bohlam. Ini sama nih propertinya. Lalu untuk metode tambah kecepatan, def tambah kecepatan self dalamnya. Masuk print, def kurangi kecepatan self, def hidupkan lampu self. Gitu ya. Ini keluarannya print lampu on, dari cetak lampu on, cetak jendela terbuka untuk buka jendela gitu ya perintahnya. Nah, ini dalam bentuk objek mobil Udin dan mobil Budi tadi ya. Kalau di sini gimana? Kelasnya kita definisikan sama kayak tadi. Lalu perintah untuk instan objeknya ini. Nah, jadi kita bisa bedain tadi sama Java ya. Dia lebih simpel ya sebenarnya. Mobil Udin langsung mobil putih. Kalau di Java tadi pakai mobil, mobil Udin, new, ada tulisan new, mobil baru dibuat variabelnya. Memang kalau saya perhatikan Python itu lebih simpel dalam dalam tulisan sintaknya, lebih sedikit dibandingkan bahasa yang lain. Oke, ini aja di bawah cuma dua gini ya untuk instan variabelnya. Tapi kalau di Java tadi, kalau dibandingin Java agak sedikit panjang dia ternyata untuk buat instan kelas ini. Dia perintahnya ini nih, public class main, public main string ini dulu baru kelasnya. Tapi dia di atas ya, di awal, di kelas mainnya. Lalu baru kelas mobilnya. Jadi kalau dihitung baris sama banyaknya apa sih huruf, pasti banyakkan huruf Java dibandingkan Python. Python lebih sedikit. Oke, untuk konstruktor dan destruktor, nah kalau di Python itu lebih lebih jelas tuh ya dia untuk kelas mobil dia langsung ada perintah def init ini ya. Ini untuk konstruktor initial ya, inisial. Di awal itu katakan inisial dia konstruktornya konstruk. Kalau di PHP kan konstruk tulisannya. Kalau dia init, nah ini untuk konstruktornya, perintah konstruktor ini. Di sini ada print, oke mesin hidup. Di sini ya, print mesin oke hidup.
Sini nih, tipe data nanti ada perintah print mesin oke hidup. Oke, mesin hidup di sini. Ini self untuk dev tambah kecepatan, self mobil print print mobil nambah laju kecepatan. Sama ya ada 4. Nah, dia tambahan untuk destruktornya, dia perintahnya del ini nih. Kalau di Python ada perintah di sini. Ya, underscore underscore del underscore underscore self print terima kasih. Jadi dia bisa menghapus dengan perintah ya memorinya tadi. Nah, untuk perintah menampilkan mobil Udin tadi jalankan perintah ini, lalu del ini untuk menghapus dan muncul kata terima kasih nantinya di sini. Nah, setter dan getter sama tadi ya dengan yang apa, Java, dia ada kata set dan ada kata get gitu ya. Sebenarnya ini kesepakatan aja sih ya untuk memudahkan kita bahwa kalau ada perintah set dan get berarti berhubungan dengan properti atau memori variabel memori di sini gitu ya. Get set gitu ya. Nah, ini ada perintah untuk buat instan kelasnya, lalu ngeset set warna catnya jadi merah, lalu di print warna tersebut. Tadi kan putih ya, dia masukin di sini ya. Terus mobil Udin set bohlam dan ban ya halogen 10 gitu ya. Nanti print muncul bohlam dan halogen, ada print di sini self tipe bohlam dan self banyak ban muncul halogen dan 10. Tadi kan bannya 4 ya. Nanti bannya jadi 10 di sini. Oke, ini untuk menerjemahkan apa yang ada gambar di atas ini. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Harus dicoba ya. Harus dicoba, dilihat. Coba nanti kalau misalnya udah jalan ini kan muncul hasilnya ya. Dirubah coba misalnya tulisan eh, warna cat ini kita rubah jadi warna tembok misalnya. Efeknya apa yang terjadi, errornya di mana gitu ya. Jadi kita lihat bahwa variabel ini tuh ternyata nggak masalah gitu ya. Tapi berhubungan dengan yang mana gitu ya. Apakah warna cat ini identik dengan warna cat yang ini? Ini ya, ini ada warna cat. Apakah sama dengan warna cat ini? Gitu ya. Jadi kita mau tahu hubungan variabel dengan variabel yang lain. Gitu ya. Kalau saya rubah ini ada error nggak ya? Nah, apa efeknya ya gitu ya? Maksudnya apa ya gitu ya? Warna cat ini apakah sama dengan warna cat ini? Atau sama dengan warna cat ini gitu ya? Kalau saya ganti ini warna biru misalnya, ini warna cat muncul nggak hasilnya bagaimana? Nah gitu. Jadi coba dikotak-atik, kita rubah nama-nama variabelnya, nanti kita lihat hubungan antara variabelnya untuk memahaminya. Kalau absensi 10 sampai 14 linknya munculnya sama ya? Iya, Oke. Pak. Sama sih. Ya udah nanti saya cek lagi ya. Tadi kemarin tuh kan kalian punya masalah tuh waktu ngirim banyak yang Pak saya kok nggak bisa ngirim gitu. Ternyata kemarin kan saya bilang wah mungkin kemungkinan di apa Google Drive kalian penuh. Ternyata tuh saya cek Google Drive saya juga penuh. Jadi saling nolak juga itu nggak mau nerima. Lagi saya pindahin ke email yang baru. Ternyata efeknya juga banyak tuh yang kekunci jadi nggak bisa. Tapi nggak apa-apa ya nanti diinfokan aja. Nanti coba saya cek yang macet di mana aja nanti kita perbaiki. Baik, Pak. Hmm. Oke, ini ya tolong diperhatikan ini untuk latihan prakteknya. Nanti biasa di screenshot hasilnya yang telah dikerjakan di apa di mana tadi itu di latihan praktek 15 ini ya. Jalankan file praktek berikut sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipelajari prodi masing-masing. Screenshot hasilnya. Kayak kemarin ya, Pak. Ya, sama kayak kemarin. Berarti tugasnya dikirim lagi nih, Pak. Iya, tugas yang ini yang praktek.
Oke. Batasnya kapan, Pak? Batasnya sampai minggu depan. Ini saya nggak batasin sih ya, karena emang masih uji coba. Saya lepas aja dulu. Itu kan ada beberapa modul, Pak. Semuanya dibikin screenshot juga, Pak. Salah satu biasanya. Ini sesuai dengan prodi masing-masing aja. Jadi kalau di prodi Bapak sedang belajar Java, ya Java aja. Kalau yang sedang belajar Python, ya Python saja. Nggak usah semuanya. Maksud saya itu kan ada setter and getter, terus apa itu ada konstruktor and destruktor, itu Oh, satu-satu udah. semua, Pak. Iya, satu-satu. Yang ada perintah printnya ya. Ini kan nggak ada perintah print nih. Yang ada perintah print, cetak. Kalau yang tanpa perintah print kayak gini, dia nggak muncul apa-apa. Ini kan untuk pengertiannya. Begitu digunakan di bawah sini, yang ada perintah printnya. Nah, ini nambah kecepatan. Ini kan muncul output nanti kan. Ada perintah print. Ya, yang muncul hasilnya aja ya. Kalau yang nggak usah muncul hasilnya nggak usah. Jadi ada berapa tuh? Satu, dua, cuma dua, dua screenshot. Setter getter sama construct destruct. Setter getter ini sama construct and destruct. Itu aja. Yang lainnya nggak usah. Untuk memahaminya aja yang lain. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Silakan dikerjakan. Minggu depan kita bahas yang terakhir berarti ya. Dari sesi Untuk link absen gimana, Pak? Apa kita cuma isi satu aja, Pak? ya nanti absennya saya tambahkan ya di 15 ya. Sesi 15. Karena kan Kalau kalau saya kemarin kan kita harus ngisi empat form absen tuh. hmm, Kalau ini apakah harus isi 5 juga atau cukup satu aja, Pak? Lebih efektif. cukup satu ya. Nanti di latihan praktek ya saya tambahin absen ya di sini. Oke, di copy, Pak. Oke. Kalau yang lainnya nanti pas kita bahas yang materi 10 sampai 14 minggu depan. Sekarang yang latihan 15 saja praktek dulu. Ini ada Siap. gangguan tadi juga. Tadi baru saya pindahkan karena penuh di Google Drive yang lama penuh. Saya pindahkan ke sini banyak ternyata yang error. Oke, saya tutup. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Ya, Pak. Terima kasih, Makasih Pak. Pak. sama-sama. Makasih. Izin keluar ya, Pak. Ya, Jangan lupa makan, Pak. iya belum makan nih loh. Ini sambil Masih di makan, Pak. kampus saya. Makan, Iya Pak. benar nih. Makan Dio mau makan. GoFoodin nanti Pak. Dio mau GoFoodin. Kalau di sana udah saya ajak makan. Sherlock, Pak. Kode itu dia, Pak. Dah, bubar yuk. Ada. Pak, izin keluar, Pak. Mau coba koper-koper Ya, dulu, Pak. sip. Terima Izin kasih. keluar ya, Pak. Ya, absensi di 15 saja ya. Halo Pak Bambang. Ya, boleh. Pak, itu kan kemarin pakai Pak.
Maksudnya kemarin yang absen 4 pertemuan itu saya nggak sempat absen, Pak. Itu gimana ya, Pak ya? Masih bisa dibuka nggak? Ini saya udah coba buka nggak bisa, Pak. Empat-empat nih. Udah nggak Empat-empatnya nggak bisa. menerima jawaban lagi. Betul, Pak. Pesannya apa? Udah di tidak menerima jawaban lagi. Oh, benar jawaban Udah lagi. close gitu. Iya. Oh, apa gara-gara dipindah kali ya? Sebentar, saya sebentar cek. Oh, Ah, pindah ke email yang baru tadi ya, Pak ya? Google bisa Drive jadi. ya? Oh, gitu. Coba saya cek dulu ya sebentar. Apa ada gangguan di situ? Yang pertemuan 9 ya, 9 10 9 ya. Yang dari Yang kemarin, Pak, kemarin sih saya lihat 21 Desember itu absensi kehadiran ini 21 eh, Desember ya. iya Coba saya buka. Oh iya nih kok kekunci saya juga. 5 Saya baru 6 pindahin. 5 Iya 6 nih, 7 8, Pak. tidak menerima jawaban lagi. Iya. Lah saya pemilik komputernya saya juga nggak bisa buka. Kenapa ya? Oke oke. Sip. Nanti saya tambahin lagi ya, paling absensi tambahan lagi ya nanti ya di bawahnya ya. Jadi kehadiran Oh, 7 nih, absensi satu, absensi 2 gitu ya. Nanti salah satu aja yang di absen, ya ah, kan? oke, Pak. Siap. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Wah, kekunci nanti. Gimana caranya nih? Kunci. Tidak menerima jawaban loh. Ih, hmm. Oke. Sekarang konten tidak dibuat. Itu oleh itu. Oke. Absensi 5678. Oke. Nanti saya perbaiki.